Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel. Nah teman-teman, sesuai janji saya dulu ya, mungkin janji setengah tahun yang lalu, baru saya buatkan videonya saat ini. Jadi saya ingin menyajikan video sesuai di thumbnail saya, gaji YouTuber pemula. Walaupun saya bukan YouTuber, tapi seenggaknya saya mengupload video di YouTube dan mendapatkan penghasilan. Jadi saya ingin menginformasikan, memberikan sharing pengalaman. Ini versi saya, pengalaman saya di channel saya, Niko_channel atau Niko Channel ya. Dan ini nanti juga mungkin bisa jadikan referensi teman-teman, misalkan ingin jadi seorang YouTuber atau konten kreator di YouTube, biar tidak salah langkah. Karena memang selama saya mencari referensi di YouTube, itu thumbnailnya itu biasanya gini loh, gaji YouTuber pemula, auto kaya, auto kaya. Nah ini makanya saya bikin yakin auto kaya. Jadi jangan sampai teman-teman itu terlalu berambisi menjadi YouTuber, ingin mendapatkan penghasilan banyak, tapi belum tahu ketika sudah masuk di YouTube itu susahnya seperti apa, terus kemudian penghasilannya berapa. Jangan sampai nanti salah langkah. Nah, di video saya kali ini saya ingin berbagi sharing pengalaman pribadi saya melalui channel YouTube saya ini. Dan ini nanti akan saya langsung lihatkan capture screen dari analitik video di YouTube di channel saya. Dan mungkin ini saya lagi ngupload YouTube ini, ngupload video di YouTube maksudnya, ngupload video di YouTube. Sekalian saya membuat video mengenai sharing pengalaman penghasilan. Langsung saja kita menghadap ke laptop teman-teman. Cekibrot, jangan lupa ya cekibrot. Nah jadi gini, untuk pertama teman-teman, jadi untuk YouTube itu sebenarnya penghasilannya itu bukan dari subscriber. Jadi buat teman-teman yang mengejar subscriber, kan syaratnya memang harus ada 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang atau 4000 jam orang itu menonton video kita dalam rentang waktu 1 tahun terakhir. Itu baru istilahnya itu masuk untuk proses monetisasi atau proses penggajian dalam tanda kutip ya, penggajian oleh YouTube. Jadi istilahnya kita bekerja di YouTube. Nah itu nanti bisa ditentukan, bisa diterima atau juga bisa tidak. Nah karena YouTube akan menganalisa channel kita, video-video kita itu pantas nggak untuk dilakukan monetisasi. Setelah itu nanti baru kita dapat penghasilan dari YouTube. Sebagai informasi, saya dulu tuh mulai masuk ke dunia YouTube ini sekitar bulan Oktober ya, Oktober-November tahun 2018. Terus kemudian di bulan Januari akhir itu saya dapat subscriber 1000. Nah, 1000 terus kemudian saya proses monetisasi dan akhirnya sampai tanggal 25 Februari kalau nggak salah itu baru di approve atau diterima monetisasinya, sehingga saya baru dapat penghasilan dari YouTube mulai tanggal 25 Februari. Dan penghasilan pertama saya di YouTube itu adalah sekitar Rp50.000 bulan Februari, karena memang 25, 26, 27, 28, 29 baru 5 hari atau 4 hari kalau nggak salah ya, itu Rp50.000. Dan untuk bulan berikutnya itu pastinya nambah, dan ada juga waktu bulan itu beberapa bulan itu sempat turun, dan ini nanti akan saya jelaskan di video saya kali ini. Dan buat teman-teman yang sub for sub, istilahnya ngajak, ayo subscribe channel saya, nanti saya subscribe balik, itu tidak ada fungsinya teman-teman, fungsinya hanya menambah di 1000 toh. Habis itu ya penghasilan kita tuh sesuai dengan video kita. Nah, jadi kalau misalkan kita ngupload video yang bagus, kontennya bagus, terus kemudian yang nonton banyak, iklannya banyak yang muncul, itu penghasilannya akan seiring, akan banyak. Tapi kalau memang itu videonya tidak ada yang nonton, subscribe hanya untuk sub for sub, itu ya tidak ada penghasilan. Ayo kita langsung lihat ya di sini. Nah untuk melihatnya kita harus membuka di analisis channel ya, channel analisis dari YouTube sendiri. Jadi kalau di sini ini sudah saya screen capture ya. Jadi kita buka estimasi pendapatan bulanan. Nah ini yang pertama ini, bulan Februari tahun 2018, penghasilan saya 54.308 teman-teman. Jadi 54.000. Terus kemudian untuk bulan berikutnya, bulan Maret itu 992.000 satu bulan. Terus kemudian bulan April itu naik karena memang konten saya agak berubah sedikit dari konten yang awal. Terus kemudian kebetulan itu penontonnya banyak dan iklannya mulai banyak, itu penghasilan saya 2.319.000. Kemudian bulan Mei itu 4.650.000, dan alhamdulillah mulai bulan Mei itu saya mulai membeli peralatan yang awalnya saya memang menggunakan hanya menggunakan HP, terus saya edit menggunakan laptop yang saya punya. Terus kemudian mulai bulan Mei saya beli peralatan, beli drone waktu itu. Terus kemudian bulan Juni
turun, pendapatan turun jadi 2.665.000. Terus kemudian bulan Juli itu turun lagi 2.229.000. Jadi turun ya teman-teman ya. Itu penghasilan yang saya terima yang masuk ke rekening saya, karena penghasilan dari YouTube itu langsung ditransfer ke rekening teman-teman setiap tanggal 21 setiap bulannya. Dan 21 itu ditransfer penghasilan bulan sebelumnya. Jadi setiap tanggal 21 istilahnya gajian, makanya kan dalam tanda kutip teman-teman gajian YouTube karena memang ditransfernya setiap tanggal 21. Terus kemudian di bulan Agustus itu naik lagi. Nah, naik lagi menjadi 4.129.000. Bulan September naik lagi 5.950.000. Terus kemudian bulan Oktober naik lagi 4.922.000. Dan bulan November turun lagi 4.714.000. Sedangkan bulan Desember langsung drastis naik teman-teman. Bulan Desember itu naik ke 8.400.000, dan di situ saya langsung putuskan untuk membeli komputer teman-teman, membeli komputer karena memang ada penghasilan dari YouTube seperti itu. Dan selain itu juga saya sebelumnya juga membeli kamera, beli GoPro, terus kemudian beli mic, beli segala macam ya untuk perlengkapan yang ada saya buat untuk memperbaiki atau membuat kualitas video saya itu menjadi lebih bagus. Karena memang banyak sekali saran dari teman-teman untuk memperbaiki kualitas video. Walaupun sebenarnya udah bagus, tapi kadang-kadang masih ada yang, "Mas, videonya burek, videonya burem, jelek." Ya itu mungkin karena kondisi internetnya yang kurang bagus. Oke, kita lanjut lagi. Untuk bulan Januari itu saya penghasilan 6 juta teman-teman, 6.187. Nah, untuk bulan Februari sendiri saya belum terima bayaran, belum ditransfer ke saya karena memang baru tanggal 8 Februari teman-teman. Nanti kalau sudah tanggal 21 Februari itu baru masuk ke rekening kita. Nah, mungkin untuk proses penghitungan penghitungan atau pembacaan analitik YouTube, nanti kalau teman-teman berminat silahkan tulis di komentar, nanti akan saya kasih tahu bagaimana cara kita menganalisa video kita supaya video kita itu banyak yang nonton. Sebenarnya hanya satu sih kuncinya, nanti akan saya sampaikan di video berikutnya. Terus coba kita lihat ya analisa dari penghasilan per bulan tersebut teman-teman. Misalkan ini per bulan tadi 5 juta, 4 juta, 2 juta, itu adalah akumulasi dari semua video kita, bukan beberapa ya, akumulasi dari semua video kita, mulai dari awal sampai dengan akhir terbaru yang di-upload. Nah, kalau misalkan masih ada yang nonton dan masih ada iklan yang keluar, berarti dia masih menghasilkan uang. Kalau misalkan video tersebut, misalkan video viral teman-teman ya, dalam 1 minggu yang nonton banyak, setelah itu tidak ada yang nonton, dia setelah itu tidak ada penghasilan. Tapi selama kita membuat video yang evergreen maksudnya itu sepanjang waktu, ditonton kapanpun enak, itu biasanya setiap bulan mesti mendapatkan penghasilan. Nah, sekarang kita coba masuk ke analisa yang kedua teman-teman. Jadi dari rata-rata tersebut itu per bulan kan saya ada penghasilan harian teman-teman. Jadi harian dari semua video penghasilan harian itu berapa? Ini contohnya misalkan 81.600 per harinya. Jadi ya naik turun teman-teman, naik. Kalau penontonnya banyak itu naik, kalau penontonnya sedikit turun. Dan penghasilan itu belum dikurangi dengan pengeluaran itu bisa pembelian peralatan seperti yang saya sebutkan tadi. Terus kemudian kita beli bensin ya, saya beli bensin. Kalau kita bikin video itu kita kan butuh makan ya, beli makan, beli jajan. Kalau misalkan review tempat wisata, terus kemudian tempat makan, kita kan harus bayar tiket, terus kemudian transportasi ke sana, terus kemudian jajan, terus apalagi ya macam-macam lah untuk melakukan sebuah pembuatan video. Belum lagi kita ngedit waktu, terus kemudian nanti kita upload butuh internet yang kenceng. Ya kebetulan ini saya langganan karena memang sudah saya tekuni untuk di YouTube ini. Jadi nanti ini jadi alhamdulillah ini saya sudah langganan internet per bulannya itu 320.000 teman-teman, unlimited. Jadi untuk sebagai pengeluaran wajib untuk YouTube. Terus kita lihat penghasilan per videonya teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini penghasilan per video ini yang paling tinggi itu sementara adalah Taman Safari 2 Prigen teman-teman. Jadi dari hasil sortir saya itu satu video itu menghasilkan 1.900.000. Itu dulu saya nguploadnya tuh sudah setengah tahun yang lalu, sudah lama. Jadi selama setengah tahun itu dia hanya menghasilkan 1.900.000. Nah, kalau yang sedikit juga banyak. Ya hanya menghasilkan penghasilan cuma 20.000, terus kemudian 50.000, kadang ada yang menghasilkan cuma 7.000, 8.000 tuh ada di video saya banyak. Tapi kan saya harus membuat video atau yang lainnya untuk menutupi biaya saya yang saya keluarkan untuk pembuatan video yang lainnya itu teman-teman. Ini ya bisa dilihat ada perjalanan menuju
Puncak B29 part 2 ini 1.700.000, tol Semarang ke Malang ini 1.600.000, kemudian Ranu Manduro ini kemarin 1.500.000, terus kemudian Kota Surabaya 1.400.000, cara mudah masak Suki, terus kemudian Songgoriti, dan macam-macam bisa dibaca sendiri. Nah, saya lihatkan ini contoh satu video yang saya modal. Jadi saya memang niat untuk membuat video ini. Itu contohnya di Jatim Park 3, karena memang untuk melengkapi video saya di Jatim Park 1, 2, dan 3. 1 sudah, terus kemudian 2 itu sebenarnya sudah, tapi belum saya upload. Terus ketiga, nah jadi Jatim Park 3 ini saya kesana sama adik saya itu habis uang sekitar 550.000 teman-teman hanya untuk membuat itu, termasuk bensin, makan, tiket, dan lain-lain. Dan pendapatannya, nah ini estimasi pendapatan sampai hari ini video saya dibuat itu 255.000. Jadi untung atau rugi? Rugi toh. Tapi ya dari situ saya harus membuat konten lainnya yang harus bisa menutup 255.000 ini tadi. Contohnya kita buka lagi, saya sempat ke Pantai Papuma Jember. Kalau teman-teman sudah lihat videonya ya, Pantai Papuma Jember. Kalau dari Malang ke Jember itu berapa transportnya? Bensin, tol, terus kemudian masuk ke sana, makan, penginapan. Ayo bisa dibayangkan ya, 500.000 lebih mesti itu ya. Penghasilan saya berapa? 80.000 teman-teman. Jadi itu ya otomatis minus ya. Jadi dari video itu otomatis minus. Terus kemudian banyak video saya yang lainnya mungkin nggak sempat saya tampilkan video. Kalau saya tampilkan mesti terlalu panjang. Jadi gambarannya seperti itu. Dan ini viewernya 10.000. Jadi buat teman-teman gambarannya ya gini nih. Ini hanya analisa saya ya, hanya hitungan saya. Setiap orang yang nonton itu, jadi 1.000 penonton itu ibaratnya itu $1. 1.000 penonton, 1.000 iklan yang muncul, bukan 1.000 penonton, 1.000 iklan yang muncul. Jadi kalau teman-teman lihat video saya, nggak ada iklannya, itu ya nggak bayar, nggak ada bayaran ke saya. Tapi kalau lihat video saya, terus kemudian ada iklan yang muncul, itu dihitung 1. Tapi iklan itu ada banyak, ada yang ini, ada iklan, jenis-jenis iklan itu ada iklan yang bisa di skip, terus kemudian ada iklan yang tidak bisa di skip, ada iklan bumper, dan ada iklan macam-macam teman-teman. Itu nilainya beda-beda, tapi rata-rata di Indonesia itu sekitar 1.000 iklan yang muncul sekitar $1 atau sekitar 14.000. Bahkan sempat sampai 0,7 atau 0,8 dolar per 1.000 iklan yang muncul. Ayo dibayangke wis, sopo ngomong auto kaya, kecuali kalau memang konten YouTube-nya itu memang viewernya itu sekali upload dia viewernya 100.000, 200.000, 300.000, atau bahkan jutaan yang nonton, itu pasti itu yang banyak. Kayak ini tadi, Cimory ini tadi, viewer saya 350.000-an, itu penghasilan sekitar 2.200.000 tadi ya teman-teman. Jadi bisa dikonversi sendiri perkiraan berapa. Tapi video itu dengan video yang lainnya nggak bisa di-compare, karena beda. Tipikal iklannya beda, terus kemudian nilai kurs rupiahnya juga beda. Jadi tidak bisa dibandingkan. Terus kemudian untuk bulanan tadi sudah ya teman-teman. Terus kemudian Terus kemudian untuk yang lainnya yang mungkin bisa saya sampaikan. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin jadi YouTuber, dalam tanda kutip ya, konten kreator di YouTube, itu silakan dihitung matang-matang, bener-bener ya. Karena memang karena memang ini mengeluarkan uang dan kita mendapatkan pemasukan walaupun tidak seberapa. Saya tetap menulis pengeluaran dan pemasukan teman-teman, dan juga hitung-hitungannya kalau saya sih dalam Excel ya, mulai dari dulu awal, dari tanggal, terus kemudian uraian pengeluaran, misalkan beli bensin, kemudian makan, segala macam, sama perlengkapan peralatan, per harinya, per tanggalnya, saya catat di sini. Nah, nanti akan ada rekapan pengeluaran saya bulanan berapa, sama pemasukan bulanan. Sebagai contoh ini saya bacakan saja ya. Itu kalau misalkan dulu nih, di bulan Mei 2019, itu pengeluaran saya, pemasukan saya 4.600.000 yang saya sebutkan tadi. Pengeluaran saya 600.000. Terus kemudian bulan Juni pemasukan saya 2.700.000. Pengeluaran saya 7.300.000. Bulan Juli pemasukan saya 2.200.000. Pengeluaran saya 150.000. Jadi kan gendong indit, kalau bahasa Jawanya gendong indit. Ganti-gantian ya. Terus bulan September pengeluaran 6 juta, pemasukan 6 juta, pengeluarannya 3.200.000. Dan seperti itu teman-teman. Dan sampai kemarin awal tahun ya, Januari kemarin awal tahun itu masih penghasilan YouTube saya full semua itu untuk investasi. Untuk investasi beli kamera, beli komputer ini, terus kemudian beli GoPro, beli Osmo, beli drone, dan untuk biaya
sehari-hari, maksudnya ya sehari itu beli bensin segala macam untuk keperluan YouTube ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen jadi YouTuber atau pengen jadi konten kreator, satu, tentukan kontennya. Jangan sampai konten itu menghabiskan banyak biaya tapi penontonnya sedikit teman-teman. Jangan sampai ya itu ya. Terus yang kedua, buatlah ciri khas. Nah, kalau ciri khas saya seperti ini, suasana asli, saya sering guyon, bercanda, dan juga kadang saya selebih basa Jawa karena saya bahasa Indonesia itu kurang lancar. Saya lancaran itu basa Jawa. Nek basa Jawa ayo dijak basa Jawa, ngomong basa Jawa ayo iso. Kromo iso, basa ngoko iso, kromo halus iso, kromo inggil iso. Nah, seperti itu. Mungkin video singkat seperti ini, nggak tahu ini berapa menit ini. Oh, sekitaran 10 sampai 15 menit ya, teman-teman. Jadi cukup sampai di sini. Semoga bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang ingin jadi YouTuber atau konten kreator atau pengen tahu penghasilan seorang YouTuber. Itu ya dari channel saya kasihkan belak-belakan ini teman-teman ya. Jadi tidak ada yang saya tutupi kecuali bulan Februari sama Maret karena memang belum final, belum finish ya. Masih saya tutupi. Terus kemudian buat teman-teman yang ingin konten apa silahkan request, tapi ya itu tadi, kalau misalkan request belum saya buatkan videonya karena saya juga mempertimbangkan biaya. Kalau saya ya kalau misalkan penontonnya banyak ya, misalkan Mas request ke Kalimantan, ke Sorong, tapi viewernya 10 juta 20 juta, wah langsung berangkat saya karena memang pengganti tiket pesawat, kereta, penginapan, dan lain sebagainya. Cuma ngomong ini tok kesel. Modal utama YouTuber itu ngomong. Satu dari saya, pesan dari saya, konten. Mau bikin dari teman-teman, mau bikin sebuah video YouTube bisa meledak, tentukan konten yang bagus. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Silahkan tunggu video saya episode selanjutnya. Yang pengen tahu seputaran YouTube, trik-trik, tips supaya video kita bisa ditonton oleh orang banyak, silahkan tulis di komen. Nanti kalau banyak yang komentar, akan saya buatkan videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Niko Channel, Jegibrot.